Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kali ini Tanamania mau tunjukkan beberapa tanaman herbal dan tanaman sayur yang Tanamania sudah beli dari toko online. Di sini sebelumnya sudah saya unboxing ya teman-teman, dan mohon maaf sekali saya tidak rekam atau saya videokan ya. Dan ini tanamannya sudah saya simpan di dalam kamar mandi selama 1 hari 1 malam ya teman-teman, agar kondisinya kembali segar. Tanaman-tanaman ini memang agak rentan ya teman-teman kalau kita beli dari toko online. Tapi saya memang sangat penasaran sekali dengan beberapa tanaman ini. Contohnya ini dia ya. Ini tanaman rosella yang sebelumnya juga saya sudah pernah punya dan saya beli dari toko online. Dan gak tahu kenapa akhirnya mati, jadi tidak bertahan lama teman-teman. Dan saya putuskan kembali untuk membeli dari toko online ya teman-teman. Karena kalau di toko-toko pertanian di kota saya tempat tinggal itu jarang sekali ditemui tanaman rosella. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman tentang tanaman rosella. Dan selanjutnya di sini juga saya punya beberapa tanaman herbal dan tanaman sayur yang sebenarnya bisa teman-teman juga semai dari benih ya. Dan kebetulan saya juga pernah coba beberapa tanaman herbal atau tanaman sayur tersebut saya semai, tapi akhirnya itu tidak jadi tumbuh teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi akhirnya saya putuskan untuk coba beli jadi, dan saya juga tetap menyemai benih dari tanaman sayur atau tanaman herbal tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tanaman parsley teman-teman. Saya beli tanaman parsley ini berbarengan dengan tanaman lainnya ya. Di sini kondisinya sudah lumayan segar. Kira-kira media tanamnya seperti apa dan bagaimana cara menanamnya, saya akan ulas ya teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini saya beli ada tanaman bawang batak atau juga lokio. Jadi lokio ini sangat enak sekali untuk dijadikan teman makan martabak telur ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga saya punya ada daun mint, tanaman daun mint coklat jenisnya ya. Di sini saya belum pernah punya, dan di sini saya beli ya teman-teman dengan harga yang cukup terjangkau. Dan selanjutnya di toko yang berbeda ini saya memang beli tanaman seledri teman-teman. Padahal kalau kita mau beli di warung ya atau di toko-toko tradisional juga bisa, tapi saya penasaran aja bagaimana cara menanam tanaman seledri. Oke, selanjutnya saya akan bahas ya lebih lanjut tentang beberapa tanaman yang sudah saya beli. Selain beberapa tanaman, tanamannya juga beli ada pot yang memang tahan banting. Jadi kalau nggak sengaja terjatuh pot ini, dari info si penjualnya itu tahan banting teman-teman. Harga yang dikeluarkan untuk membeli pot dengan ukuran seperti ini ya teman-teman hanya Rp5.000 kalau di kota tempat saya tinggal. Tapi kalau di toko online atau di tempat teman-teman tanamannya berada, mungkin harganya bisa lebih murah atau sedikit lebih mahal. Tapi memang dari bahannya sendiri memang cukup elastis ya teman-teman, dari plastik dan agak tipis. Saya akan menanam tanaman parsley ini, dan sebelumnya mau saya buka dulu ya teman-teman plastik pelindung dari bagian media tanamnya. Mari kita saksikan kira-kira seperti apa media tanamnya dan juga kondisi akarnya ya teman-teman, karena ini saya beli dari toko online. Mari kita lihat. Di sini mulai sudah terlihat ya teman-teman. Oke, sedikit akarnya ya teman-teman sudah terlihat di sini. Agak lembab memang, tapi nanti akan saya basahkan ya, akan saya siram atau saya semprot ya bagian media tanamnya. Dan saya gunakan ini dia, ada pot ya, pot yang saya beli. Saya beli pot ini kebetulan secara offline ya teman-teman di toko pertanian, bukan secara online. Jadi waktu itu saya sempat mampir ke toko pertanian dan saya lihat pot dengan ukuran seperti ini, dan memang bahannya juga unik ya. Tidak terlalu tebal seperti bahan plastik lainnya, jadi tidak kaku, ini cukup elastis. Dan di sini saya sudah gunakan ada media tanam yang saya beli dari toko pertanian, jadi praktis ya teman-teman.
Di dalam media tanam itu sudah terkandung beberapa kandungan yang memang dibutuhkan untuk tanaman parsley ya, seperti ada pupuk kandang, tanah, ada sekam bakar juga, ada pupuk kandang ya, dan juga ada kokopit. Dan memang ini kondisinya sudah jadi saya tinggal gunakan teman-teman, praktis. Untuk ukuran satu karung yang saya beli itu sekitar 15.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan media tanam yang ada di pekarangan pun lebih baik ya teman-teman. Parsley atau peterselie atau dengan nama latin Petroselinum crispum merupakan sebuah tanaman yang berwarna hijau dan cocok digunakan sebagai makanan dalam bentuk biji. Tanaman ini sebagai makanan banyak mengandung zat besi. Biasanya cocok digunakan dalam bahan makanan seperti pizza dan spaghetti. Digunakan sebagai minyak, akar, dan sebagainya. Parsley ini bisa digunakan sebagai garnish dan juga memiliki manfaat untuk kesehatan anak. Selanjutnya adalah tanaman mint coklat. Ini jujur saya belum punya ya teman-teman, sebagai koleksi tanaman mint saya di kebun balkon. Saya beli dengan harga di bawah Rp10.000 dan itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. Ini cukup unik baunya. Baunya ada rasa sensasi coklatnya seperti itu. Ini saya sudah lepaskan dari plastik media tanamnya. Bisa dilihat kondisinya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang tanaman mint coklat. Coklat mint atau dengan nama latin Mentha piperita coklat merupakan jenis tanaman mint yang harum dan mudah tumbuh. Daun coklat mint menambah keserbagunaan pada minuman, makanan penutup, dan hiasan untuk berbagai hidangan. Coklat mint sangat mudah ditanam di wadah atau pot. Tanaman ini memiliki batang berwarna merah kecoklatan dan daun yang hijau bergerigi. Media tanam yang digunakan untuk menanam tanaman mint bisa dengan campuran tanah dan juga sekam mentah atau sekam bakar ya teman-teman. Karena kebetulan saya tidak punya sekam mentah atau sekam bakar, di sini saya akan gunakan media tanam tanah ya. Karena sudah dicampur dengan beberapa kandungan ya, seperti pupuk kandang, sekam bakar, kokopit, dan juga tanah. Dan di sini juga saya bisa gunakan media tanam bawaannya, jadi masih bisa beradaptasi dengan media tanam barunya. Jadi kalau teman-teman tidak punya satu kandungan atau satu komposisi dari media tanam tanaman, itu bisa disiasati dengan media tanam bawaannya ya teman-teman. Jangan lupa sirami atau semprot ya dengan air pada pagi dan sore hari teman-teman. Beri pupuk sesekali dan tanam di bawah sinar matahari penuh untuk hasil budidaya yang maksimal. Perlu diingat ya teman-teman, kalau kondisi media tanamnya cukup basah atau cuaca sedang hujan, tidak perlu menyiram terlalu sering teman-teman. Diperhatikan kondisi media tanamnya dulu. Tapi kalau memang cuaca memang panas, teman-teman bisa siram atau semprot dengan air pada bagian daun dan batang serta media tanamnya pada saat pagi dan sore hari ya teman-teman. Batang-batang tanaman mint ini dapat tumbuh pesat di permukaan tanah juga di taman air. Tanaman ini cukup toleran terhadap cuaca dingin, tapi tidak ekstrim ya teman-teman. Tumbuh sangat subur di tanah lembab dan dalam naungan. Ini dia tanaman mint coklat yang saya sudah pindah tanam ke media tanam. Selanjutnya saya masih gunakan pot yang saya baru beli dari toko pertanian ya teman-teman. Dan di sini saya mau pindah tanam atau menanam bawang batak ya yang saya beli dari online atau toko online. Di sini saya sedang buka plastik pembungkus media tanamnya ya teman-teman. Ini masih dalam kondisi yang kecil ya teman-teman, belum besar, tapi mudah-mudahan insya Allah nanti bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Di sini bisa dilihat media tanamnya terbungkus rapi oleh sekam mentah ya teman-teman. Dan kondisinya juga cukup segar karena saya sudah simpan di dalam kamar mandi 1 hari 1 malam. Jadi kondisinya sudah kembali segar. Dan saya juga gunakan di sini ada media tanam yang saya beli dari toko pertanian. Jadi media tanamnya masih sama ya teman-teman. Dan saya gunakan secukupnya dulu, saya letakkan pada bagian bawah pot ya. Lalu saya isi dengan media tanam ya hampir penuh.
Bawang Batak atau yang biasa dikenal dengan nama lokio atau dengan nama latin Allium sconoprasum adalah jenis tumbuhan yang juga sebagai bahan makanan. Bentuk lokio mirip seperti bawang daun dan bawang kucai, tapi dengan ujung tangkai yang lebih panjang. Warnanya cenderung putih berbentuk mungil dengan daun kecil panjang. Lokio biasanya digunakan sebagai campuran asinan ataupun beberapa masakan. Banyak orang yang menyebut sayuran ini dengan nama lokio, tapi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan bawang Batak. Bawang ini disebut sebagai bawang Batak karena banyak ditemukan pada masakan-masakan khas Batak. Berikutnya di sini saya masih gunakan pot yang saya beli dari toko tanaman secara offline. Dan tanaman seledri ini ya teman-teman yang saya beli dengan harga Rp8.000 dan itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. Saya memang sangat penasaran sekali dengan tanaman seledri ini karena wanginya khas ya dan juga manfaatnya memang banyak sekali, tapi sangat sulit untuk ditanam ya. Jujur saya sudah berkali-kali coba semai dan tanam tapi belum berhasil tumbuh teman-teman. Nah, ini tanaman seledri saya gunakan dengan media tanam yang saya gunakan ya. Sebelumnya ada media tanam yang saya gunakan dari toko pertanian, saya beli secara offline. Teman-teman juga bisa gunakan media tanam yang ada di pekarangan dengan dicampur sedikit atau segenggam sekam bakar atau sekam mentah ya teman-teman, agar sedikit poros seperti itu. Seledri dengan nama latin Apium graveolens adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina, dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia, tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa. Daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan. Seledri adalah tumbuhan serbaguna, terutama sebagai sayuran dan obat-obatan. Sebagai sayuran, daun, tangkai daun, dan umbi sebagai campuran sup, dan juga dipakai sebagai lalap atau dipotong-potong kecil-kecil lalu ditaburkan di atas sup bakso, soto, macam-macam sup lainnya, atau juga bubur ayam. Seledri, terutama buahnya, sebagai bahan obat telah disebut-sebut oleh Dioscurides serta Theophrastus dari masa Yunani klasik dan Romawi sebagai penyejuk perut. Seledri disebut-sebut sebagai sayuran anti-hipertensi. Fungsi lainnya adalah sebagai peluruh, antirematik, serta pembangkit nafsu makan. Setelah ditanam seperti ini, teman-teman jangan lupa ya, siram atau semprot kondisi media tanamnya agar tidak kering. Untuk tanaman seledri ini sebaiknya jangan langsung dikenalkan ke sinar matahari, jadi secara bertahap saja. Jadi simpan atau letakkan di tempat yang cukup teduh dahulu. Selanjutnya, ini ada tanaman rosella ya teman-teman yang saya juga beli dari toko online. Ini harganya sekitar Rp12.000. Masih cukup kecil, tapi insya Allah bisa tumbuh dengan baik ya. Dan akhirnya saya bisa panen bunganya dan bisa dijadikan teh. Ini saya buka dulu plastik media tanamnya, saya mau lihat seperti apa kondisi akarnya. Jadi saya juga sudah sediakan ada pot ya berukuran kecil atau sedang di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau menanam bisa disesuaikan dengan kondisi tanamannya ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ya sedikit kondisi media tanamnya cukup lembab ya. Nanti akan saya semprot atau siram air sedikit saja ya teman-teman. Saya akan pindah tanam rosella ini ke media tanam yang saya sudah sediakan ya teman-teman. Media tanam yang saya gunakan masih sama ya. Saya gunakan dari media tanam yang saya beli satu karung sebelumnya ya teman-teman, dari toko pertanian. Komposisinya juga sudah lengkap, jadi saya tinggal gunakan saja teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu tanaman rosella, di sini tanamannya akan jelaskan sedikit info menarik tentang tanaman rosella. Rosella, asam kumbang, asam susur, asam paya, atau yang biasa dikenal dengan nama rosella, dengan nama latin Hibiscus sabdarifa, adalah spesies bunga yang berasal dari benua Afrika. Mulanya, bunga yang juga cantik untuk dijadikan penghias halaman rumah itu diseduh sebagai minuman hangat di musim dingin dan minuman dingin di musim panas. Di negeri asalnya, Afrika, rosella dijadikan selai atau jelly
itu diperoleh dari serat yang terkandung dalam kelopak rosella. Sementara di Jamaika dibuat salad buah yang dimakan mentah. Ada kalanya juga dimakan dengan kacang tumbuk atau direbus sebagai pengisi kue sesudah dimasak dengan gula. Tak jarang rosella juga dimanfaatkan untuk diet penderita batuk atau diabetes. Gunakan gula rendah kalori seperti gula jagung. Selain itu, bubuk biji bunga rosella juga dapat dijadikan campuran minuman kopi. Rosella merupakan bunga berwarna merah menyerupai kembang sepatu yang tidak hanya cantik untuk menghias kebun, tapi juga memiliki banyak kegunaan dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Kelopak bunga dan daun rosella biasa diolah menjadi teh yang kerap diminum sebagai obat herbal alami untuk menyembuhkan penyakit seperti batuk, pilek, masalah pencernaan, sampai tekanan darah tinggi. Rosella dibudidayakan terutama untuk kelopaknya. Rosella kaya akan kandungan asam organik, mineral, asam amino, karoten, dan vitamin C. Oke teman-teman, cukup sekian ya saya menanam tanaman yang saya beli dari online. Mudah-mudahan subur di tempat kota saya tinggal ya. Silahkan dicoba buat teman-teman yang penasaran dengan tanaman atau sayuran yang memang teman-teman belum berhasil semai, bisa beli dulu. Sambil kita menyemai, kita bisa beli ya teman-teman yang sudah jadi seperti saya ya. Dan kita ikutin aja deh perawatannya seperti apa. Jangan lupa disiram 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Dan kalau kondisinya memang cuacanya cukup panas, itu bisa disiram ya 2 kali sehari teman-teman. Tapi kalau hujan atau kondisi media tanamnya lembab dan basah, tidak perlu disiram sampai 2 kali sehari. Cukup sehari sekali atau 2 hari sekali teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.